Kali ini, pernah kepikiran nggak apa jadinya kalau ambisi energi raksasa suatu negara berbenturan langsung dengan ruang hidup masyarakat adat? Nah, hari ini kita bakal membedah sebuah krisis mendalam yang sedang terjadi di Papua antara proyek bioenergi nasional dan pertahanan hidup masyarakat aslinya. Yuk kita telusuri sama-sama. Coba deh bayangkan ini. Jauh di pedalaman hutan Papua, ada sebuah salib kayu besi raksasa yang tingginya sampai 18 meter. Pemandangan yang cukup bikin merinding kan? Dan dari situ muncul satu pertanyaan yang tajam banget. Sebenarnya, siapa sih yang mau dikorbankan di sini? Nah, yang menarik di sini, salib merah ini bukan cuma sekedar simbol keagamaan biasa. Suku-suku di sana, seperti suku Auyu misalnya, menyebutnya palang adat. Buat mereka, ini tuh semacam benteng pertahanan fisik terakhir, garis batas mutlak untuk menolak perampasan tanah leluhur mereka oleh negara maupun korporasi. Bagian 1, ambisi energi di tanah Papua. Jadi, kenapa sampai ada ribuan salib yang ditancapkan warga? Untuk memahaminya, kita harus lihat dulu secara objektif seberapa besar sih skala proyek ekonomi dan energi nasional yang lagi digarap ini. Pegangan dulu, coba dengerin angkanya. 2,5 juta hektare, 2,5 juta hektare hutan Papua yang dijadikan target untuk proyek strategis nasional. Ini sih bukan main-main, ini pembukaan lahan dengan skala yang luar biasa masif. Kalau kita bedah datanya, pemerintah itu sebenarnya punya agenda ganda, ketahanan pangan, dan kemandirian energi. Ratusan ribu hektare secara khusus dialokasikan buat tebu dan sawit. Tujuannya buat apa? Ya untuk mengejar target bahan bakar bioetanol E10 dan biodiesel B50. Secara logika, ini masuk akal banget untuk mengurangi ketergantungan negara kita sama bahan bakar fosil impor. Masuk ke bagian 2, hilangnya ekosistem rawa dan sagu. Tapi begini, transisi dari rencana makro tadi saat dieksekusi di lapangan dampaknya langsung menghantam ekosistem mikro yang udah ribuan tahun jadi sumber kehidupan masyarakat asli Papua. Biar kebayang situasinya, coba dengerin cerita Yasinta Moywen dari suku Marin ini. Dia cerita gimana kagetnya mereka waktu pagi-pagi buta tiba-tiba ada 2.000 ekskavator merangsak masuk ke pelabuhan mereka. Tanpa ada konsultasi yang jelas, alat-alat berat ini langsung membabat habis pohon dan rawa-rawa yang selama ini jadi sandaran hidup mereka. Ini poin kuncinya. Buat para mama Papua, hutan itu bukan cuma sekedar tanah kosong. Hutan itu layaknya lumbung pangan dan apotek alami mereka. Kalau semuanya digusur, mereka bertanya-tanya, kita mau pergi kemana? Kehilangan sumber pangan dan obat alami ini benar-benar mengancam masa depan mereka, bahkan memicu ketakutan bahwa mereka pada akhirnya harus berakhir mengemis di jalanan. Bagian 3, kemandirian pangan versus upah buruh. Sekarang kita bandingkan antara janji manis lapangan kerja berupah modern dengan realitas penghidupan tradisional warga Papua. Kira-kira sepadan nggak sih? Faktanya, meninggalkan ekonomi hutan yang mandiri dan bebas biaya hidup itu sering banget malah jadi jebakan. Dari data yang ada, kalau warga beralih jadi buruh perkebunan dengan gaji sekitar 2 juta rupiah sebulan, tunggu dulu, gajinya itu seringkali langsung dipotong 1 juta rupiah cuma buat biaya makan dari perusahaan. Bayangin aja, harus kerja 7 hari seminggu tapi sisa uangnya nyaris mustahil buat ditabung. Alih-alih sejahtera, mereka malah terjebak di lingkaran kemiskinan dan utang. Dan jujur aja, ini bagian yang lumayan bikin geleng-geleng kepala. Warga lokal itu ternyata sering cuma ditawari kompensasi sebesar Rp300.000 aja per hektarnya buat tanah leluhur mereka sendiri. Sementara itu, entitas korporasi raksasa yang megang proyek ini malah menikmati lonjakan saham sampai ribuan %. Jomplang banget kan? Lanjut ke bagian 4, limbah kimia dan kehadiran militer. Ironisnya, ketimpangan tadi nggak cuma berhenti di urusan finansial aja, tapi juga merembet parah kerusakan lingkungan hidup dan kehadiran aparat keamanan. Warga di lapangan secara aktif ngelaporin ancaman lingkungan yang bener-bener serius nih. Teknologi industri kan pakai drone buat nyemprotin pupuk kimia ke lahan tebu. Nah, aliran limbah beracunnya ini langsung masuk dengan deras ke sungai dan rawa-rawa sekitar. Dampaknya sangat fatal, karena pencemaran ini langsung merusak satu-satunya sumber air minum yang bersih dan tradisional buat warga di sana. Lalu, untuk mengamankan investasi sebesar ini, ada data menarik soal rasio aparat di tanah adat. Di Papua, perbandingannya itu 1 tentara untuk setiap 100 warga sipil. Jauh banget di atas rata-rata nasional, kita yang biasanya cuma 1 tentara buat hampir 700 warga negara. Konsentrasi sebesar ini jelas menciptakan atmosfer intimidasi yang cukup pekat di tengah masyarakat. Apalagi laporan di sana juga nunjukin kalau tentara-tentara ini nggak sekedar jaga perbatasan negara.
Mereka secara aktif mengawal investasi korporasi-korporasi pangan ini. Markas militer bahkan ada yang didirikan langsung di atas tanah yang lagi disengketakan sama suku Ye. Bagi masyarakat Papua, kehadiran aparat bersenjata yang masif kayak begini secara tragis ngebangkitin lagi memori dan trauma sejarah konflik di masa lalu. Bagian 5, jejak kegagalan proyek masa lalu. Kalau kita mau benar-benar paham kenapa masyarakat adat melawan sebegitu kuatnya hari ini, kita perlu nengok ke belakang sebentar dan lihat pola dari proyek-proyek pertanian berorientasi negara ini. Selama hampir 30 tahun terakhir, sebenarnya kita udah sering ngeliat pola kegagalan beruntun dari proyek food estate. Ingat bencana ekologis proyek 1 juta hektar lahan gambut di Kalimantan tahun 96? Terus ada lagi proyek Mivie di Papua tahun 2010 yang gagal, sampai proyek Singkong baru-baru ini yang juga mandek. Nah, pola kegagalan historis inilah yang jadi presiden kelam dan bikin warga ngeri ngeliat rencana 2,5 juta hektare di Papua saat ini. Dan imbasnya ke individu itu nyata banget. Coba simak kisah Ibu Filomena ini. Waktu dia terpaksa bertransisi dari yang tadinya cuma cari pangan alami di hutan jadi petani padi untuk program negara, bukannya sukses, dia malah terjerat hutang. Dia harus nombok pakai uang pribadi sampai 9 juta rupiah. Padahal bantuan dari pemerintah yang turun cuma sekitar 900 ribu rupiah aja. Benar-benar memilukan. Bagian 6. Salib merah dan perlawanan perempuan. Nah, di tengah himpitan proyek raksasa triliunan rupiah ini, tahu nggak siapa yang justru tanpa diduga maju ke garis pertahanan paling depan? Ya, para perempuan tangguh, Mama-Mam Papua. Buat para perempuan adat ini, penolakan mereka itu bukan karena mereka sekedar anti pembangunan loh, sama sekali bukan. Ini adalah sumpah mutlak mereka demi masa depan. Apapun yang terjadi, mereka rela berjuang habis-habisan untuk mempertahankan tanah dan hutan. Karena cuma itulah warisan hidup dan penyambung nyawa satu-satunya buat anak cucu mereka nanti. Jadi, sebagai penutup, dengan 1.800 salib merah yang kini berdiri tegak menjaga hutan yang makin hari makin menyusut, kita disisakan satu pertanyaan provokatif yang patut kita renungkan bersama. Ketika ambisi raksasa sebuah negara secara langsung menghapus ekosistem purba dan ruang hidup masyarakat aslinya, siapa sih yang pada akhirnya menanggung biaya paling mahal demi kemandirian energi kita ini? Terima kasih ya sudah bergabung dalam penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa.